Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya Hilal Idia Rahmani sebagai moderator dan teman-teman dari kelompok 5 sebagai pemateri akan memaparkan materi tentang regresi dua variabel, yaitu estimasi interval, interval kepercayaan, dan uji hipotetis. Oleh karena itu diharapkan teman-teman semuanya untuk menonton video ini sampai selesai, sampai tuntas, sampai dengan detik terakhir. Oke? Baiklah, langsung saja mari kita simak penjelasan-penjelasan dari pemateri-pemateri kita yang kece. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Hidayani dengan NIM 190502055. Di sini saya sebagai pemateri pertama dengan judul konsep estimasi interval. Estimasi adalah suatu metode yang menggunakan sampel statistika untuk menduga suatu populasi yang belum diketahui. Estimasi merupakan pendugaan parameter populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel yang berbeda di dalam suatu populasi yang sama dan diambil secara random. Dalam teori estimasi ada beberapa istilah yang perlu diketahui seperti estimator dan estimate. Estimator adalah penduga atau suatu data statistis sebagai sampel yang digunakan untuk mengisi suatu parameter. Estimate estimate merupakan nilai tertentu dari estimator. Jenis-jenis estimate yaitu sebagai berikut. 1. Estimasi titik, yaitu nilai yang berfungsi untuk suatu pendugaan dari parameter populasi. Yang kedua, estimasi interval, yaitu interval yang menyatakan keadaan dari suatu parameter populasi. Selanjutnya, estimasi interval. Estimasi interval adalah suatu estimasi terhadap parameter populasi dengan memakai ring atau interval nilai. Hasil dari estimasi interval ini berupa sekumpulan angka yang kita duga, salah satunya adalah nilai yang kita cari. Berikut adalah ciri-ciri dari interval estimasi. Pertama, berupa nilai jangkauan. Yang kedua, memberikan variasi pertimbangan dalam statistik sampel dari sampel ke sampel. Yang kedua, berdasarkan observasi dari satu sampel. Yang keempat, memberikan informasi tentang keadaan parameter populasi yang tidak diketahui. Dan yang terakhir, dikondisikan dalam level confidence, tidak pernah 100% percaya. Oke, selanjutnya estimasi dibatasi oleh dua nilai, disebut sebagai batas atas dan batas bawah, yang masing-masing mempunyai simpangan D dari estimatornya. Besarnya D akan tergantung pada 1. Ukuran sampel acak yang digunakan. Yang kedua, tingkat keyakinan. Yang ketiga, distribusi probabilitas untuk statistik yang digunakan. Oke, lanjut. Estimasi interval untuk rata-rata populasi dengan distribusi T student atau sampel kecil 30 pada tingkat kepercayaan 95%. Jika digunakan sampel besar N lebih dari 30, jika N lebih 30 maka distribusi sampling harga X didistribusikan normal dengan mean dan standar deviasi. Apabila suatu jumlah N lebih dari 30 maka penyelesaiannya dapat menggunakan distribusi Z. Sedangkan untuk jumlah N yang lebih kecil dari 30 dapat diselesaikan dengan cara distribusi T student. Maka notasi interval estimasi untuk sampel kecil yaitu sebagai berikut, bisa dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya, estimasi interval populasi pada tingkat kepercayaan 95%. Jika sampel-sampel random besarnya N diambil dari suatu populasi yang besar dan A banyaknya unit yang bersifat A dan sampel-sampel tersebut, maka distribusi sampling mendekati harga nominal sehingga selang kepercayaan untuk N adalah bisa dilihat pada gambar di atas. Selang kepercayaan 95%, maka sebagai acuan untuk Z
A/2 digunakan tabel normal. Proporsi P merupakan perbandingan antara jumlah kejadian yang sukses dengan jumlah seluruh observasi yang digunakan. Selanjutnya, penentuan ukuran sampel pada tingkat kepercayaan 95%. Apabila makin besar tingkat kesalahan, maka semakin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel atau semakin mendekati populasi, maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya. Semakin kecil jumlah sampel atau menjauhi jumlah populasi, maka semakin besar peluang kesalahan generalisasi. Ini merupakan varian target untuk estimasi yang akan diperoleh dari sampel yang pada akhirnya diperoleh, yaitu jika diperlukan presisi tinggi atau interval kepercayaan sempit. Ini berarti varian target yang rendah dari estimator. Berikut adalah beberapa rumus untuk menentukan jumlah sampel, di antaranya yaitu menggunakan rumus Slopin, dan yang kedua menggunakan formula Jacob-Cohen. Mungkin itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua, yaitu confidence interval atau interval kepercayaan. Setelah mengetahui besarnya interval estimasi, maka kita dapat mengetahui besarnya kepercayaan atau konfidensi terhadap hasil tersebut. Tujuan menggunakan interval kepercayaan adalah memiliki margin kesalahan sekecil mungkin. Semakin sempit interval, semakin akurat nilai statistik yang kita gunakan. Seperti yang kita tahu, margin of error bentuk toleransi yang mungkin terjadi dalam pengujian statistik. Pada dasarnya, sampel diambil secara acak untuk menghasilkan nilai yang dapat mewakili parameter. Tapi pengukurannya akan berbeda jika menggunakan sampel yang diambil secara acak, sampel lain yang diambil secara acak. Hal ini akan menyebabkan perhitungan yang berbeda. Oleh karena itu, interval kepercayaan adalah solusi untuk memastikan bahwa statistik yang kita hasilkan akurat dalam rentang nilai tertentu dan dapat menggambarkan populasi dengan baik. Ada 3 faktor yang mempengaruhi margin of error, yaitu tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan adalah ukuran kepercayaan dari sebuah pengujian interval kepercayaan. Tingkat kepercayaan paling umum untuk pengukuran statistik adalah 90%, 95%, dan 99%. Dapat juga menggunakan persentase yang diinginkan, tetapi inilah yang paling direkomendasikan oleh ahli statistik. Dalam menghitung rata-rata dan proporsi, selang kepercayaan diperoleh dari pengurangan dan penambahan standar error ke nilai distribusi normal standar. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar nilai standar error. Selanjutnya, ukuran sampel dan faktor interval keyakinan. Ukuran sampel dan margin of error memiliki hubungan yang berlawanan. Jika ukuran sampel meningkat, margin kesalahan of error. Ini menjelaskan bahwa semakin besar sampel yang kita gunakan, semakin akurat hasilnya. Untuk membuat ukuran sampel yang efisien dan tepat, diperlukan margin of error tertentu sebelum memulai penelitian. Selanjutnya adalah variabilitas dalam populasi. Next, materi selanjutnya yaitu selang kepercayaan untuk rata-rata populasi. Bila melakukan pengujian statistik rata-rata, maka bisa menggunakan statistik tersebut dalam bentuk selang kepercayaan. Berikut formula yang digunakan. Sudah tertera di atas. Jika sampel terlalu kecil, kurang dari 30, kita harus menggunakan distribusi T dengan derajat kebebasan N-1. Selanjutnya, selang kepercayaan untuk proporsi populasi. Selang kepercayaan untuk proporsi populasi bertujuan untuk menghasilkan selang kepercayaan dalam menduga statistik uji yang dihasilkan yang berbentuk proporsi. Berikut formula selang kepercayaan untuk proporsi populasi sudah di atas. Selang kepercayaan untuk proporsi sering digunakan dalam jenis data kategori. Selanjutnya, selang kepercayaan untuk perbedaan dua rata-rata populasi. Selang kepercayaan untuk perbedaan dua rata-rata populasi bertujuan untuk membandingkan dua populasi yang berbeda.
Contohnya, kita dapat membandingkan antara pria dan wanita, pengusaha dan karyawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, selang interval untuk perbedaan dua proporsi populasi. Selang kepercayaan untuk perbedaan dua proporsi bertujuan untuk membandingkan dua proporsi populasi dari statistik UPI, seperti membandingkan pria dengan wanita mengenai pendapat tentang pemilihan presiden, dan memperkirakan perbedaan antara dua proporsi tersebut. Ini bisa dilakukan dengan mengambil perbedaan dalam proporsi setiap sampel dari populasi, lalu menambahkan dan menguranginya dengan margin of error. Hasilnya adalah interval kepercayaan untuk perbedaan dua proporsi populasi. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menginterpretasikan interval kepercayaan dengan benar. Hal yang cukup sulit dalam menafsirkan interval kepercayaan adalah tentang bagaimana sebuah interval kepercayaan dalam menyajikan tentang nilai yang berisi parameter populasi. Mengapa? Karena tepatnya tidak ada yang benar-benar tahu apa parameter populasi. Anda bisa saja menghasilkan berbagai nilai statistik deskriptif seperti rata-rata, proporsi, dan lain-lain. Namun, tentu saja ini masih merupakan estimasi. Jika kita menggunakan kelompok sampel berbeda dengan populasi yang sama, kita mungkin mendapatkan nilai parameter yang berbeda. Sebagai contoh, kami mengukur rata-rata tinggi di sebuah sekolah berdasarkan 100 sampel. Tidak ada jaminannya bahwa semua sampel acak yang Anda ambil akan memiliki populasi. Ada kemungkinan anak yang menjadi sampel memiliki tinggi badan yang jauh di bawah rata-rata atau bisa jadi terlalu tinggi. Pengambilan sampel secara random dan independen membuat segala kemungkinan bisa terjadi yang tentunya memengaruhi hasil dari statistik itu sendiri. Terkadang hal ini akan membuat estimasi menjadi bias. Bisa jadi statistik yang dihasilkan tidak lagi menggambarkan nilai parameter dari populasi. Inilah manfaat interval kepercayaan. Misalkan statistik yang dihasilkan terlalu jauh dari parameter, setidaknya ada 5% dari nilai-nilai yang dekat dengan parameter. Jika kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Sebagai perumpamaan, seorang peneliti secara acak mengambil 100 sampel nilai siswa berulang kali. Kemudian Anda membuat interval kepercayaan dari hasil setiap kali. Anda cukup yakin bahwa 95% interval itu benar, dan Anda hanya berharap satu interval yang Anda buat adalah salah satunya. Dan itu berisi parameter populasi yang berasal dari sampel. Jadi, akan bijaksana untuk setiap kesimpulan yang Anda buat selalu mengatakan, dengan tingkat kepercayaan 95%, saya dapat mengatakan bahwa nilai siswa tersebut berada pada rentang nilai X hingga nilai Y. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Ulan Rayaningsi akan melanjutkan materi tentang uji hipotesis. Jadi, sebelumnya uji hipotesis itu adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak observasi. Nah, di sini definisi dari statistik sendiri sebuah pernyataan tentang parameter yang menjelaskan sebuah populasi atau bukan sampel. Jadi angka yang dihitung dari sekumpulan sampel atau hipotesis nol itu biasa disebut dengan HO. Lalu selanjutnya ada sebuah hipotesis yang berlawanan dengan teori yang akan dibuktikan, yaitu hipotesis alternatif HI atau hipotesis kerja atau HA. Nah, sebuah hipotesis atau keadaan gabungan yang berhubungan dengan teori yang akan dibuktikan. Di sini ada tes statistik ya. Jadi sebuah prosedur yang masukannya adalah sampel dan hasil dari hipotesis itu sendiri. Nah, dari daerah penerimaan, nilai dari tes statistik yang menggagalkan untuk penolakan hipotesis nol. Untuk daerah penolakan, nilai dari tes statistik untuk penolakan hipotesis nol. Lalu kekuatan statistik 1 min probabilitas kebenaran pada saat menolak hipotesis nol. Nah, untuk nilai P atau value-nya, probabilitas kesalahan pada saat menolak hipotesis nol. Nah, untuk nilai P atau P value-nya itu probabilitas atau mengasumsikan hipotesis nol yang benar. Untuk interpretasinya, jadi jika nilai P lebih kecil dari tingkat signifikasi tes yang diharapkan, maka
hipotesis nol bisa ditolak. Nah, untuk jika nilai P tidak lebih kecil dari tingkat signifikasi tes yang diharapkan, bisa disimpulkan bahwa tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis nol, dan bisa disimpulkan bahwa hipotesis alternatif itu yang benar. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur untuk uji hipotesisnya. Yang pertama, itu kita harus menentukan parameter yang akan diuji. Selanjutnya, tentukan hipotesis nol atau HO-nya. Terus yang ketiga itu tentukan hipotesis alternatif. Yang tadi itu yang H-1. Terus H1 maksudnya. Terus yang selanjutnya ada namanya tentukan A, yang A-nya. Lalu pilih statistik yang tepat, terus tentukan daerah penolakan dan hitung statistik uji. Yang terakhir, kita putuskan apakah hipotesis nol itu HO ditolak atau tidak. Contohnya ya, di sini ada contoh. Seseorang yang dituduh pencuri dihadapkan kepada seorang hakim. Nah, seorang hakim akan menganggap orang tersebut tidak bersalah sampai kesalahannya bisa dibuktikan. Seorang jaksa atau berusaha membuktikan kesalahan orang tersebut. Dalam kasus ini, hipotesis nol atau HO adalah orang tersebut tidak bersalah, dan hipotesis alternatif HI adalah orang tersebut bersalah. Nah, hipotesis alternatif HI inilah yang akan dibuktikan. Nah, ada dua kondisi yang mungkin terjadi terhadap orang tersebut. Orang tersebut tidak bersalah dan orang tersebut bersalah. Nah, dan dua keputusan yang bisa diambil hakim, melepaskan orang tersebut dan memenjarakan orang tersebut. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.